Hari Ahad saatnya memancing ikan. Tidak lupa membawa umpan. Kepada hadirin sekalian, salam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia serta para hadirin rahimakumullah. Untayan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in tabi'atnya beserta umatnya yang selalu memperjuangkan risalahnya. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita dipertemukan dalam acara Lomba Dai Muda IKADI tingkat kabupaten tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya, Ridya Isna Muzaya dari SMP Itisma Cendekia akan menyampaikan pidato dengan judul Kejujuran Pribadi Anti Korupsi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kejujuran? Kejujuran atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan asidik yang berarti benar, merupakan lawan kata dari dusta atau bohong yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-qadzib. Kejujuran dengan al-qadzib. Kita sebagai umat muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir dan batin. Baik itu benar hati, sidqul qalbu, benar perkataan, sidqul hadis, dan benar dalam perbuatan, sidqul amal. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda. Apalagi keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Benar hati apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar perkataan apabila semua yang diucapkan adalah kebenaran, bukan kebatilan. Benar perbuatan apabila semua yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk selalu bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada jalan kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan kita ke surga. Alaikum bisidqi, fa inna sidqi yahdi ilal bari, wa innal bari yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berbohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Wa iyyakum wal kadibah, fa innal kadibah yahdi ilal fujuri, wa innal fujuri yahdi ilan nar. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Kita sebagai seorang muslim harus berkata benar, kapan dan di mana serta kepada siapapun. Semua perbuatan yang tidak menghantarkan ketidakjujuran harus kita jauhi dan tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh perbuatan tersebut adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptos yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakmoralan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi bisa berupa suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Korupsi dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Kita sering mendengar beberapa pejabat dalam pemerintahan yang melakukan tindak korupsi. Dalam konteks kemunafikan, dalam diri orang yang korupsi terdapat 3 tanda kemunafikan. Koruptor biasanya berdusta. Ia sudah mengingkari janjinya sebagai pejabat, dan ia sudah berkhianat atas kepercayaan rakyat. Ayatul munafiki salasa, ida hadasa kadaba, wa ida wangada ahlafa, wa ida tumina khona. Ciri-ciri orang munafik ada 3, yaitu jika ia berkata, ia dusta. Jika ia berjanji, ia ingkar.
dan jika ia dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Korupsi harus kita hindari. Korupsi adalah penyakit yang akan merusak negara dan masyarakat. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan rakyat dan generasi mendatang. Korupsi bukan masalah pemerintah, tetapi juga masalah kita semua. Karena kita semua memiliki peran penting untuk mencegahnya. Anti korupsi itu mesti. Dalam mempraktikkan nilai-nilai anti korupsi, terdapat 9 nilai anti korupsi yang dapat dijadikan titik acuan dalam bertindak. Kesembilan nilai anti korupsi itu disingkat menjadi 3 bagian utama, yaitu inti yang terdiri dari jujur, disiplin, dan bertanggung jawab yang akan menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli. Yang akan menciptakan etos kerja, yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Dalam kita mewujudkan nilai-nilai anti korupsi, kita dapat mewujudkan Indonesia bersih anti korupsi. Maka dari itu kita harus bersikap jujur agar terhindar dari korupsi. Dalam Islam, kejujuran berada pada posisi yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wattaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul adzim. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini menerangkan bahwa kalau kita berkata jujur, jujur adalah ada pada bagian ayat ini menerangkan bahwa jujur adalah bagian dari ketakwaan. Kejujuran adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita. Masih mau korupsi? Jangan ya dek ya. Ubur-ubur ikan lele. Tidak mau jujur bukan zamannya lagi le. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak ingin di sana berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.